Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Tuhan adalah batu karang yang teguh, tempat kita dapat bersandar pada saat badai kehidupan menerpa dan menghempaskan kita. Lagu pujian kita yang pertama, kita nyanyi Tuhan batu karang kita, LPMI 199. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Siang malam Tuhan jaga, pelindung dalam bahaya. Ketakutanku hilanglah, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Tuhan serta dalam taufan, pelindung dalam bahaya. Ia selalu meluputkan, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Tuhan pekarang yang teguh, pelindung dalam bahaya. Engkau saja penolongku, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Kita tahu Tuhan itu baik. Dia telah menebus segala dosa-dosa kita. Dia telah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Oleh itu, marilah kita sentiasa memuji dan memuliakan nama Dia. Lagu seterusnya terdapat dalam LPMI 200, Beri Puji pada Yesus. Beri puji pada Yesus, ikhlas sahabatmu, menyatakan kasih-Nya dan anugerah itu. Saksikan Tuhan Yesus dan kemurahan-Nya yang mati ganti kita untuk tebus dosa. Beri puji pada Yesus,
Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu lagi di dalam channel Seru Ministry. Dan pada Sabat ini merupakan penutupan acara Week of Prayer kita yang sudah dijalankan selama seminggu. Dan saya senang untuk mengucapkan kepada semua penonton, terima kasih kerana terus berbakti bersama channel Seru Ministry. Dan kepada semua penonton, jangan lupa untuk like dan subscribe sekaligus tekan butang lonceng untuk mendapatkan notifikasi daripada channel Seru Ministry. Dan yang paling utama, jangan lupa untuk kongsikan channel ini agar menjadi berkat buat orang lain. Untuk meneruskan acara kita, saya Sonia Reka sebagai pemimpin acara. Doa pembuka akan dipimpin oleh Adeline Kelly. Dan sebentar nanti kita akan mendengar lagu istimewa daripada Belia Gereja Tagas. Dan pembicara kita pada Sabat ini ialah Pastor Elwin Motibi. Baik, mari kita menyediakan hati dan fikiran kita di dalam perbaktian Sabat ini. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa dan saya pimpin dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami ingin bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Dan terutamanya terima kasih penyertaan yang Engkau selalu bersama-sama dengan kami sepanjang Week of Prayer pada minggu ini ya Bapa. Ya Bapa, pada masa ini kami akan meneruskan kebaktian kami. Engkau berkati satu persatu kami ya Bapa. Terutamanya pembicara kami ya Bapa. Berkati dia dan kebijaksanaan di syurga agar dia dapat berkata-kata serta dapat menyampaikan pembelajaran dia pada malam ini sesuai menurut kehendak-Mu ya Bapa, dan juga berkati kami sebagai pendengar ya Bapa, di mana saja kami berada, bukalah hati dan fikiran kami agar kami dapat menerima pembelajaran pada malam ini, agar itu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan terutamanya untuk dapat menguatkan lagi iman kami sementara berada di dunia ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu dan terima kasih atas segalanya ya Bapa. Biarlah Engkau sentiasa mengampuni dosa dan kesalahan kami semua, agar kami sentiasa layak di hadapan-Mu dan terutamanya layak menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segalanya Bapa. Semua ini saya serahkan dalam nama Yesus berdoa. Amin. Raja kekal pimpinlah, kami sedia berperang. Oleh kuasa Tuhan kami
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, selamat hari Sabat, selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian pada Sabat hari ini. Dan hari ini adalah penutupan Week of Prayer kita. Dan terima kasih karena Anda tetap setia bersama-sama dengan kami dalam channel Seru Ministry sepanjang Week of Prayer kita satu minggu ini. Pada Sabat hari ini, tajuk pelajaran kita adalah menjalani kehidupan di akhir zaman. Bagaimana seharusnya kehidupan umat percaya di zaman akhir menjelang kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang di surga, kami mau memulai pelajaran pada saat ini. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, bersama-sama dengan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, berkati para penonton
di luar sana yang sedang menyaksikan siaran ini melalui kebaktian ini dalam channel YouTube kami. Terima kasih ya Tuhan memberkati setiap perkara yang terlibat dalam acara kebaktian kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Mari kita mulai pembelajaran kita pada Sabat hari ini dengan membaca Alkitab kita dalam kitab Titus, pasal yang kedua ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-14. Saya mengundang saudara-saudari untuk membuka Alkitab kita pada saat ini sambil saya menuntun kita membaca ayat ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah Anda mendengar orang berkata, 40, bahkan 50 tahun yang lalu, para pengkhotbah, para pendeta, para elder sudah berkhotbah tentang Yesus akan datang tidak lama lagi. Tetapi sampai pada saat ini, Yesus belum lagi datang. Saya sudah berusia 30 tahun. Dan saya sudah mendengar perkabaran tentang Yesus akan datang segera ini ketika saya masih berusia 10 tahun. Dan 20 tahun selepas itu, Yesus masih juga belum datang. Terkadang pernyataan-pernyataan ini seolah-olah memberikan tanda kepada kita bahwa kita sedang secara perlahan-lahan menolak akan firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pernyataan tentang Yesus akan datang segera ini bukan hanya sudah disampaikan 30 atau 40 tahun ataupun 50 tahun yang lalu. Ianya sudah disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kalau seandainya pernyataan Yesus kepada Yohanes 2000 tahun yang lalu bahwa aku akan datang segera disampaikan oleh Yesus sendiri kepada kita sekarang ini, apakah respon kita? Mungkin ada yang akan berkata ataupun bertanya semula kepada Yesus, Yesus, segera itu bila yang sebenar-benarnya? Atau mungkin kita akan berkata, Yesus, bila sebenarnya tarik yang tepat kau akan datang ke dunia ini? Kenapa kita boleh memiliki pemikiran yang seperti ini? Kenapa orang sepertinya berusaha untuk mengetahui, untuk meramal bila tarik sebenar Yesus akan datang? Ada satu sebab kenapa mungkin orang-orang memiliki respon yang seperti ini. Karena kalau seandainya kita tahu bila tarik yang sebenar Yesus akan datang, setahun, bahkan mungkin sebulan sebelum Yesus akan datang, kita baru mulai mau bertobat. Sebulan ataupun beberapa waktu sebelum sebulan itu, kita masih mau hidup senang lenang. Hidup bergembira
menikmati keindahan yang dunia berikan kepada kita. Sampai kita lupa untuk bersiap sedia. Sebulan kemudian ataupun sebulan sebelum Yesus datang, barulah kita kelam kabut sibuk mau memastikan yang kita ini adalah orang-orang yang suci di hadapan Tuhan. Mungkin ini yang terlintas dalam pikiran orang-orang ketika kita berkata, lama sudah saya dengar Yesus punya khotbah yang dia mau datang segera oleh pastor-pastor, elda-elda, sampai sekarang, sampai saya tua, bahkan mungkin sampai saya mau mati, Yesus belum mau datang. Terkadang keluhan-keluhan seperti ini adalah tanda bahwa kita sedang menolak akan firman Tuhan. Bagaimana sepatutnya respon orang-orang yang benar-benar menantikan kedatangan Yesus dengan setia? Mungkin kita boleh mencontohi respon daripada Yohanes ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan datang segera kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Apa respon daripada Yohanes? Yohanes berkata, ketika Yesus mengatakan, "Aku akan datang segera." Respon daripada Yohanes adalah, sesungguhnya, marilah engkau, ya Tuhan Yesus. Kalau kita boleh modifikasikan apa respon daripada Yohanes ini kepada ataupun ke dalam bahasa yang selalu kita guna sehari-hari kita, bahasa pasar kita. Ketika Yesus berkata, "Saya akan datang segera." Mungkin respon yang Yohanes boleh berikan adalah, "Oke Tuhan, datanglah." Ini adalah respon daripada orang yang hatinya sudah siap menerima kedatangan Yesus Kristus. Dia tidak perlukan tarik. Dia tidak perlukan waktu yang tepat. Karena bagi dia, mau Yesus datang besok, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, saya sudah sedia. Inilah respon ataupun tanda orang yang benar-benar setia mau menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus tidak memberikan kepada kita tarik yang tepat, yang detail bila dia akan kembali ke dunia. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bersedia bukan sebulan sebelum dia datang, bukan setahun sebelum dia datang, tapi Tuhan mau kita bersedia menyambut kedatangannya setiap waktu, setiap saat. Saya mau membawa kita membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sehingga ayat yang ke-6. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tuhan mahu kita bersiap sedia setiap saat, setiap waktu, agar kita tidak dikejutkan dengan kedatangan Tuhan. Seperti kedatangan seorang pencuri datang di rumah kita. Dia tidak memberikan amaran. Dia tidak bagi tahu, "Oh, besok saya mau datang mencuri di rumah kamu." Tidak. Sebab kalau kita tahu, kita sudah sedia mau tangkap itu pencuri. Yesus, kedatangan Yesus itu sama seperti kedatangan pencuri, secara tiba-tiba. Itu sebabnya kita harus sentiasa bersiap sedia. Tuhan mau agar kita itu sebagai umat-umatnya sudah sedia menyambut kedatangan Tuhan. Hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita sudah
sedia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kematian Yesus di kayu salib itu bertujuan untuk menebus kita daripada dosa. Tujuannya adalah agar kita akan sentiasa disucikan. Agar kita sebagai umatnya boleh menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Dan sebagai wakil Tuhan, kita ada tugas yang sangat penting yang harus kita laksanakan. Orang kaya harus menggunakan kekayaannya untuk membantu pekerjaan, menyebarkan lagi Injil Tuhan di dunia ini. Orang yang terhormat harus menggunakan pengaruhnya untuk membantu pekerjaan ini. Orang yang terpelajar harus menggunakan hikmat dan kebijaksanaannya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bahkan orang yang miskin ataupun orang yang lemah harus menggunakan segala kebajikan, segala kepeduliannya untuk menyebarluaskan lagi tentang kebenaran Tuhan. Ini adalah tanggung jawab kita. Dan untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan efektif, kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan rohani yang baik dengan Tuhan itu sangat perlu bagi orang-orang yang mau menjadi wakil Tuhan. Bagi orang yang menolak Tuhan, kedatangan Tuhan itu sama seperti kedatangan pencuri di rumah kita. Kita tidur dengan lena tanpa menyadari bahwa pencuri datang. Dan ketidaksiapan kita membuatkan segala-galanya hilang dalam hanya satu malam. Karena kita tidak sedia, pencuri datang di rumah kita. Segala yang kita sudah usahakan dalam hidup kita, oleh karena kita tidak sedia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, hilang sekelip mata. Karena apa? Karena kita lalai dalam hal mempersiapkan diri. Itu sebabnya kita harus sentiasa terbangun. Terbangun itu maksudnya bukan secara harfiah, yang maksudnya langsung tidak mau tidur. Kita harus tidur secara badani, tapi jangan tidur secara rohani. Rohani kita harus sentiasa terbangun. Kita ini bukanlah orang-orang yang harus tinggal dalam kegelapan. Kita sebagai umat-umat Tuhan harus tinggal dalam terang, karena kita ini adalah anak-anak terang. Harus sentiasa terbangun dalam terang Tuhan. Supaya ketika Yesus datang, kita sudah bersedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sudah lama kita nanti-nantikan. Dan amaran ini harus kita sampaikan. Bukan saja untuk diri kita. Bukan saja disampaikan kepada keluarga kita, tapi juga kepada orang lain di luar sana. Ini adalah tanggung jawab kita. Banyak orang berkata bahwa Yesus itu masih lama mau datang. Bahkan ada orang yang langsung tidak peduli Yesus mau datang ataupun tidak, saya tidak kisah. Sehingga mereka cenderung untuk terus hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Terus hidup dalam menikmati keindahan yang dunia yang fana ini tawarkan. Terus hidup mengagungkan diri sendiri, lupa untuk mempersiapkan diri kita tentang kedatangan Tuhan. Saudaraku, jangan terbuai dengan kesenangan dunia. Jangan biarkan diri kita dibutakan dengan mata duniawi kita. Kita harus memandang dunia ini dengan mata rohani kita. Betapa dunia ini tidak mampu memberikan harapan kepada kita. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita sejak dari sekarang. Amaran ini sudah diberikan kepada kita kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Daripada Yesus kepada Yohanes, dan Yohanes tuliskan ini untuk kita juga tahu bahwa Yesus memberikan amaran ini kepada kita. Maksudnya kita harus bersedia
setiap saat. Ini adalah amaran yang harus kita beritakan. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi orang lain di luar sana. Ini tanggung jawab kita. Bagi kita yang mengetahui akan kebenaran Injil ini adalah kabar yang harus kita sampaikan. Sampaikan bahwa penghakiman akan tiba. Mari kita menjadi wakil Kristus di dunia ini. Kita harus mengangkat pikiran kita, mengangkat pikiran orang lain kepada Yesus. Kita harus membiarkan pintu hati kita terbuka untuk menerima kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kita harus membiarkan Yesus masuk dalam bait suci jiwa kita, supaya bait suci itu akan sentiasa disucikan setiap saat, setiap waktu oleh Yesus. Perkabaran tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali harus menjadi perkabaran yang hidup. Maksudnya harus disampaikan kepada semua orang, supaya orang memiliki harapan yang pasti, bukan harapan palsu yang dunia tawarkan kepada kita. Ini harus menjadi perkataan kita. Kedatangan Yesus yang kedua kali harus menjadi perkataan kita, harus menjadi perbuatan kita juga. Persoalan yang penting yang harus kita jawab dalam diri kita. Yang pertama, apakah jiwa kita ini sudah selamat? Yang kedua, apakah kita sudah mendidik anak-anak kita? Dan apakah kita sudah memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa di luar sana masih ada jiwa yang perlu diselamatkan? Yang ketiga, apakah kita sudah meletakkan tangan kita, meletakkan tangan keluarga kita kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh membimbing kita dalam kehidupan kita? Tanyakan ini dalam diri kita masing-masing. Saudaraku, dalam menanggapi tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, menanggapi tentang akhir zaman, kita perlu sungguh-sungguh dalam hal ini. Dalam hal mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga, dan mempersiapkan orang lain, kita perlu sungguh-sungguh. Jangan bermain-main, jangan berlengah-lengah lagi. Tangki air rohani dalam diri kita perlu kita isi dengan air rohani, air Roh Kudus. Jangan biarkan ianya kosong. Kalau tangki rohani dalam diri kita kosong, dengan apa kita mau minum? Kita harus membiarkan jiwa kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kita boleh dikenyangkan. Dan bukan hanya kita yang dikenyangkan, orang lain juga boleh dikenyangkan. Itu sebabnya Alkitab kita harus dibaca, harus dipelajari, harus diimani. Alkitab bukanlah perhiasan yang hanya memenuhi almari buku kita di rumah. Alkitab itu bukanlah perhiasan yang hanya dibuka ketika kita susah untuk tidur. Alkitab bukanlah buku yang dibuka ketika kita memiliki masalah sahaja. Dan Alkitab bukanlah jimat yang harus kita gunakan ketika kita mau menghalau hantu, ketika kita takut. Alkitab itu harus menjadi senjata kita melawan dunia yang sekarang ini semakin mencari kehidupan kita. Kenapa? Karena iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Jadi cara kita untuk melawan iblis yang semakin berusaha untuk mencobai dan menjatuhkan kita ke dalam dosa itu hanya satu. Firman Tuhan, Alkitab, yang boleh membawa kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Jangan letakkan harapan kita terhadap dunia yang akan binasa ini, tetapi letakkan harapan kita kepada Yesus,
Tuhan memberkati hidup kita bukan saja untuk dinikmati, tapi juga untuk menghasilkan buah. Ramai orang yang mengabaikan pekerjaan Tuhan. Ramai orang yang menjadi bosan ketika firman Tuhan ini mulai dibicarakan oleh para pastor, para elder, para pengkhotbah, seolah-olah ramai yang mau mengelak. Ketika pastor sudah mulai membuka Alkitab, anggota gereja mulai tertunduk di gereja. Kenapa? Mereka lebih mau bermain handphone berbanding mau mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, jangan jadikan subjek agama ini seolah-olah adalah sesuatu yang membawa malang kepada kita. Sehingga ramai orang yang malu untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ramai orang yang menolak untuk berbicara tentang Tuhan yang sudah mati untuk mereka, untuk kita, bagi menebus dosa-dosa kita. Pikirkan ini, saudara-saudara. Ketika kita ada masalah, kita tidak pernah rasa malu untuk datang minta bantuan sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata, sekarang saya sudah memberkatimu, ceritakanlah berkat-berkat yang saya sudah berikan kepadamu, kepada orang lain. Kita mulai mencari 1001 alasan. Kenapa? Karena kita malu. Dan karena kita mau menolak. Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Dan ketika Tuhan minta kita untuk saksikan berkat-berkat yang kita terima itu kepada orang lain. Nyatakan betapa Yesus mengasihi kita. Betapa Yesus berkuasa dalam hidup kita. Kita mulai mencari 1001 alasan dalam hidup kita. Saudaraku, jangan malu dan jangan pernah menolak ketika kita diberikan peluang untuk melayani Tuhan. Para rasul yang bersaksi dalam nama Tuhan, mereka dipenjarakan, tapi malaikat membebaskan mereka. Ketika kita memiliki keinginan, komitmen, kesungguh-sungguhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, Tuhan memiliki 1001 cara untuk membantu kita. Jadi jangan kita mencari 1001 alasan untuk mengelak daripada melayani Tuhan. Karena kita yakin Tuhan memiliki 1001 cara untuk membantu kita dalam pelayanan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengirim penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita setelah Yesus naik ke surga. Penolong yang setia membantu kita ketika kita memerlukan. Jadi saudaraku, jangan pernah malu. Jangan pernah menolak. Mari kita ceritakan kasih Kristus yang sudah Dia nyatakan terhadap diri kita kepada orang lain. Dengan ini, kita akan menikmati keindahan surga di dunia ini. Ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat yang bermacam-macam, itulah cerita yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan sangat berkuasa. Inilah kehidupan yang sepatutnya kita jalani di zaman akhir menjelang kepada akhir zaman. Kita sebagai umat Tuhan harus mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sebagai umat Tuhan harus menjadi wakil-wakil Tuhan. Menceritakan kepada orang lain di luar sana, Yesus akan datang segera. Kabarkan berita ini kepada orang. Sampaikan berita ini kepada orang lain. Pastikan kita, keluarga kita, dan orang lain adalah di dalam golongan orang-orang yang akan diselamatkan ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua pada akhir zaman nanti. Saya akhiri
pelajaran ini dengan 3 pertanyaan untuk menjadi refleksi diri kita. Yang pertama, seberapa dekatkah hidup kita dengan Tuhan hari ini? Yang kedua, apakah kita sudah mempelajari Alkitab kita pada hari ini? Dan apakah kita sudah mengongsikan firman Tuhan itu kepada orang lain di luar sana hari ini? Dan yang ketiga, seberapa yakinkah kita kalau Tuhan datang besok, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, apakah kita yakin yang kita ini adalah orang-orang yang akan diselamatkan? Mari kita gunakan 3 pertanyaan ini sebagai refleksi dalam diri kita pribadi. Biarlah ini menjadi satu panggilan untuk kita bagaimana menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini. Pelajaran ini akan menutup Week of Prayer yang sudah kita sama-sama nikmati selama 1 minggu ini. Saya bagi pihak Seru Ministry dan juga pelayanan wilayah 2 menjemput sekiranya ada penonton-penonton ataupun subscriber Seru Ministry yang merasa teringin untuk didoakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya menghubungi kami. Kami akan meninggalkan email kami di deskripsi di bawah. Anda boleh hubungi kami melalui email. Nyatakan dalam email itu keluhan Anda, apa yang Anda mau didoakan. Kami akan membaca, kami akan berdoa untuk Anda, dan kami akan membalas email Anda. Tuhan memberkati Anda semua, kita semua. Selamat Hari Sabat.
Mari kita berdoa. Tuhan yang begitu baik, Allah yang hidup, yang telah menciptakan dunia, yang telah menebus manusia dari dosa, sumber pengharapan yang akan membawa kami kembali ke surga, hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kami berterima kasih dengan kesempatan. Sepanjang 1 minggu ini, kami telah bersama-sama dalam Week of Prayer. Terima kasih, Roh Tuhan terus memberkati kami, terus mengurapi kami, sehingga firman-firman yang sudah kami dengar selama seminggu ini menjadi pedoman bagi kami untuk tetap setia menjalani kehidupan kami sebagai seorang Kristen, sebagai seorang umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengan pelajaran yang sudah kami dengar, bagaimana kami harus menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Dan terima kasih karena berkat Tuhan terus bersama-sama dengan kami, umat-umat-Mu, dalam apapun yang kami hadapi, masing-masing pribadi kami, di seharian kami. Ya Tuhan, pada saat ini hamba berdoa khusus untuk seluruh penonton yang menonton video ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dimanapun kami berada, karena kami yakin kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh jarak, tidak terbatas oleh tempat. Ketika Tuhan berkehendak, kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.